Perubahan dalam hidup tidak datang begitu saja tanpa sebab. Biasanya akan ada tanda-tanda yang jelas, namun banyak dari kita terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kita seringkali melewatkan petunjuk samar yang ada di sekitar kita. Tapi jika kita mulai lebih memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita, kita akan lebih baik dalam memahami dan menavigasi jalan yang kita tempuh. Sebenarnya kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Di sampingmu ada kekuatan pemandu yang kuat, seperti sebuah kompas. Alam semesta mendorongmu untuk hidup dengan tujuan dan menjadi versi terbaik dari dirimu, yaitu diri yang lebih tinggi. Bagian paling bijak dari dirimu selalu berusaha berkomunikasi denganmu. Untuk terhubung dengan kebijaksanaan batin ini, yang kamu butuhkan hanyalah kepercayaan dan pikiran yang terbuka. Percayalah bahwa kamu sedang dipandu dan tetaplah terbuka terhadap tanda-tanda dan pesan yang datang kepadamu. Berikut adalah 5 tanda dari alam semesta yang tidak boleh kamu abaikan. 1. Tingkat energi kamu menurun. Dari tingkat energi kamu bisa tahu tentang seberapa selaras kamu dengan tujuan hidupmu. Ketika kamu menjalani hidup dengan sepenuhnya, berpikir positif, dan menjaga diri dengan baik, kamu merasa bersemangat dan penuh energi. Energi ini seperti kekuatan kreatif yang menggerakkanmu untuk membuat musik, menulis puisi, membangun hubungan, dan membentuk kehidupan yang kamu inginkan. Namun ketika kamu tidak hidup sesuai dengan tujuan sejatimu, kebalikannya yang terjadi. Kamu mungkin merasa lelah, tidak tertarik, bahkan depresi. Perasaan-perasaan ini adalah sinyal penting, dan kamu tidak boleh mengabaikannya. Sebaliknya, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kebiasaan harianmu. Pikirkan tentang bagaimana kamu memulai setiap hari-harimu. Apakah kamu bangun dengan rasa syukur, bersemangat untuk hidup, atau justru sulit sekali untuk bangun dari tempat tidur? Jika kamu lebih merasa seperti malas bangun dari tempat tidur, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu dalam hidupmu yang perlu berubah. Untuk memupuk energi, mulailah dengan menghormati dirimu sendiri. Penghargaan diri ini dapat mengarah pada kehidupan yang penuh berkah, dan vitalitas ini mungkin berarti mengubah orang-orang yang kamu habiskan waktu bersama, memikir ulang rutinitas harianmu, atau bahkan mengambil istirahat dari pekerjaanmu. Jika itu membuatmu lelah, habiskan waktu di alam untuk mengisi ulang energimu. Ingatlah, menjadi kreatif dan aktif adalah tanda kesejahteraan. Sementara, sikap tidak peduli bisa menjadi tanda masalah yang mendasar. Dengan melakukan perubahan ini dan menyelaraskan dirimu dengan tujuan sejatimu, kamu dapat mengubah sikap tidak peduli menjadi kehidupan yang penuh energi dan bersemangat. 2. Perhatikan sinergi. Sinergi bukan hanya kebetulan, mereka adalah peristiwa yang terjadi bersamaan karena mereka selaras atau sejalan satu sama lain. Misalnya ketika alam semesta mendorongmu untuk lebih memperhatikan dirimu, kamu mungkin mulai melihat pesan ini di mana-mana. Kamu bisa mendengarnya dalam lirik lagu, membacanya dalam sebuah posting blog, atau bahkan mengalaminya melalui cedera ringan pada fisik yang memaksamu untuk istirahat. Ini bukanlah kejadian acak. Ini adalah tanda-tanda yang membimbingmu menuju hal terbaik bagimu. Penting untuk memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terhubung dan semua termasuk bagian dari sebuah tatanan yang lebih besar. Dengan menghormati dan mendengarkan tatanan ini, kamu menetapkan dirimu untuk hidup yang sukses. Mengabaikan intuisi atau tanda-tanda yang alam semesta kirimkan padamu seringkali bersifat kontraproduktif. Jika kamu mencoba untuk menolak sinergi ini, berbau akan menjadi lebih nyata. Ketidaknyamanan yang samar dalam hidup, seperti rasa sakit di leher yang mengganggu, dapat menjadi lebih intens untuk menarik perhatianmu. Kuncinya adalah membiarkan dirimu dipandu. Percayalah bahwa alam semesta memiliki jalur khusus untukmu. Penting untuk melambat dan hadir di momen ini. Peluang selalu ada, tetapi tantangan sebenarnya adalah mengenali mereka. Dengan menjadi sadar akan sinergi ini dan percaya pada alur hidup, kamu membuka dirimu untuk perjalanan yang penuh pengalaman dan pertumbuhan yang bermakna. 3. Kamu kehilangan minat pada hal-hal yang dulunya kamu sukai. Ketika kamu menjalani hidup yang selaras dengan tujuanmu, rasanya menyenangkan dan sangat memuaskan. Tetapi jika kamu merasa bahwa pekerjaan atau aktivitas harianmu menjadi membosankan dan tidak menarik lagi, mungkin itu adalah pertanda bahwa saatnya untuk berubah atau istirahat. Jika kamu sering membayangkan tentang cara hidup yang berbeda, jangan abaikan pikiran ini sebagai sekadar fantasi belaka. Imajinasi kamu adalah alat yang kuat yang dapat mendorongmu menuju kesuksesan, seperti yang dikatakan William Arthur Ward.
Jika kamu bisa membayangkannya, kamu bisa mencapainya. Jika kamu bisa bermimpi tentangnya, kamu bisa menjadikannya nyata. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa impian dan visi kita adalah langkah pertama untuk mewujudkannya menjadi kenyataan, namun menganalisis secara berlebihan dari setiap langkah dan hasil mungkin dapat merampas kegembiraan dalam menemukan kekaguman akan kebahagiaan yang tak terduga itu. Hidup tidak hanya tentang langkah-langkah logis, hidup juga tentang kreativitas, kejutan, dan keajaiban. Merasa seperti terus-menerus berenang melawan arus adalah tanda bahwa kamu tidak sejalan dengan jalur sejatimu. Alam semesta mendorongmu untuk mengambil lebih banyak risiko, mencari peluang baru, dan menerima tantangan yang mendorongmu keluar dari zona nyamanmu. Pengalaman-pengalaman ini akan memperkaya hidupmu dan membantumu berkembang. Merupakan suatu kesalahpahaman untuk berpikir bahwa hidup adalah perjuangan yang tanpa henti. Keyakinan ini adalah mitos yang banyak orang yakini terlalu lama. Pada kenyataannya, kamu dimaksudkan untuk menjalani hidup dengan perasaan mudah dan ringan dengan menyelaraskan dengan tujuanmu dan mengikuti arus kehidupan. Kamu dapat mengalami perjalanan yang memuaskan dan penuh sukacita, bukan yang penuh dengan perlawanan dan kesulitan. 4 masalah yang berulang dalam hubungan. Dalam hubungan, baik itu pertemanan atau hubungan romantis, kamu mungkin melihat masalah atau pola yang berulang. Misalnya, kamu mungkin merasa terlibat berulang kali dengan orang-orang yang tidak memperlakukanmu dengan baik, atau merasa terlalu terikat dalam hubunganmu. Penting untuk melihat orang-orang dalam hidupmu sebagai cermin dari keyakinan batinmu dan sebagai pembawa pesan untuk membantumu tumbuh. Setiap orang yang kamu temui bisa mengajarkanmu sesuatu yang berharga. Sebagian orang mungkin mengajarkanmu kesabaran, sementara yang lain mungkin menunjukkan apa artinya cinta tanpa syarat, penolakan, dan cinta yang mendalam dari orang lain sama-sama penting. Keduanya membawa pelajaran yang harus kamu pelajari. Kualitas hubunganmu dengan orang lain sering mencerminkan hubungan yang kamu miliki dengan dirimu sendiri. Misalnya, jika kamu merasa cepat bosan orang lain, itu mungkin mencerminkan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Apakah ada area dalam hidupmu di mana kamu menyerah terlalu cepat? Ketika kamu mengenali pola yang berulang dalam hubunganmu, penting untuk tidak mengabaikannya atau menyalahkan orang lain. Pola-pola ini bukanlah untuk menunjukkan bahwa ada yang salah denganmu. Sebaliknya, mereka menyoroti area dalam hidupmu yang bisa kamu perbaiki. Untuk meningkatkan kesejahteraanmu secara keseluruhan, ingatlah kamu memiliki kekuatan untuk mengubah setiap hubungan. Dengan mengubah pendekatanmu terhadapnya, dengan memahami cara kerja pada pola-pola ini, kamu dapat meningkatkan hubunganmu dengan orang lain, tetapi juga meningkatkan hubungan yang kamu dengan dirimu sendiri. Proses kesadaran diri dan pertumbuhan ini dapat menghasilkan hubungan yang lebih memuaskan dan bermakna dalam hidup Anda. 5. Selalu mendengarkan tubuhmu. Rasa sakit fisik adalah sinyal penting dari tubuhmu, menunjukkan bahwa ada yang perlu mendapat perhatianmu. Sakit berfungsi sebagai sistem peringatan, memberitahu bahwa ada yang tidak beres, dan menanggapi dengan cepat dapat menyebabkan penyembuhan dan penyelesaian. Namun tidak semua rasa sakit berarti sakit di fisik. Seringkali rasa sakit bisa menjadi manifestasi dari keadaan mental dan emosional seperti stres, kecemasan, atau masalah emosional yang belum terselesaikan. Jika kamu mengalami sakit yang persisten, yang tidak memiliki penyebab fisik yang jelas, mungkin itu adalah tanda bahwa ada masalah yang lebih dalam. Ini bisa menjadi keyakinan yang kamu pegang, pola pikir yang tidak selaras, emosi yang tidak diungkapkan, atau perilaku yang tidak bermanfaat. Alam semesta dapat menggunakan rasa sakit fisik sebagai cara untuk menarik perhatianmu pada masalah yang mendasarinya. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk mengabaikan rasa sakit atau menahannya tanpa keluhan. Ada juga kecenderungan untuk meredakan rasa sakit dengan obat-obatan atau alkohol. Meskipun obat penghilang rasa sakit memiliki khasiatnya, terutama dalam situasi akut, seperti rasa sakit pasca operasi, atau cedera seperti jari yang patah, mereka tidak selalu menjadi solusi untuk rasa sakit kronis. Rasa sakit kronis membutuhkan perhatian khusus. Itu bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu kamu ubah dalam pola makanmu, emosi yang belum kamu proses, atau situasi dalam hidupmu yang sedang kamu hindari. Sayangnya umum bagi orang untuk mencoba meredakan rasa sakit mereka dengan obat-obatan, meluangkan waktu untuk memahami pesan di balik rasa sakitmu, dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang mendasarinya adalah penting untuk kesehatan dan kesejahteraanmu secara keseluruhan.
pendekatan terhadap rasa sakit ini dapat mengarah pada jalan penyembuhan yang lebih holistik dan memuaskan. Perhatikan tanda-tanda peringatan yang alam semesta kirimkan padamu. Hadapilah dengan rasa ingin tahu dan keyakinan. Mengetahui bahwa alam semesta membimbingmu menuju kehidupan yang lebih memuaskan, menjalani tujuan sejatimu akan membawa kebahagiaan dan pemenuhan yang luar biasa. Jika kamu tidak mengalami kegembiraan dan vitalitas, mungkin itu adalah tanda untuk meninjau kembali jalurmu. Ingatlah, tidak perlu ada rasa malu untuk mengubah arah atau menyadari bahwa kamu tidak hidup sesuai dengan potensimu sepenuhnya. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Ambillah satu langkah pada satu waktu dan setiap hari, rayakan pencapaianmu ketika kamu sudah semakin mendekati kehidupan yang memberimu energi dan memuaskan daripada yang menguras energimu. Sekian untuk video kali ini. Semoga video ini membawa sedikit cahaya dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat.